Di video kali ini kita akan membahas AppCoin dari mulai kegunaannya, proyeknya apa aja, sampai apakah AppCoin ini benar-benar berpotensi. Kita akan bahas itu sekarang. AppCoin digunakan dalam ekosistem app untuk memberdayakan pembangunan komunitas yang terdesentralisasi di Web3. Jika kita lihat total supply-nya, AppCoin itu memiliki 1 miliar token. 1 miliar token ini tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang. Jadi jumlahnya akan tetap, tidak bisa dibakar. Jadi tidak deflasi sifatnya ya. Masuk ke dalam bagian alokasinya dan juga jadwal vestingnya, menurut saya ini luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa, banyak banget jualannya. Banyak banget kenyangnya buat orang-orang yang berkepentingan di dalam situ. Terutama kalau kita lihat itu soal klaim airdrop. Jadi buat orang-orang yang memiliki NFT Bored Ape gitu, satu Bored Ape-nya itu bisa mendapatkan sekitar 10.094 token. Sekarang anggaplah satu AppCoin itu $10 aja. Nah, dengan kurs 14.200 aja, jangan 14.300, itu dapat airdrop sekitar 1,4 miliar. Kemudian kalau kita punya mutan app-nya aja, kita akan dapat 2042 token. Anggap lagi satu token AppCoin itu $10. Maka kita dengan kurs 14.200 aja akan punya 289 juta. Jadi airdrop ini memang airdrop yang sangat berharga. Bahkan menurut saya airdrop yang paling berharga yang ada di jagat kripto selama ini, yaitu airdrop AppCoin untuk mereka-mereka yang punya NFT dari Bored Ape. Sebenarnya ini bagus, tapi juga banyak perdebatan di dalamnya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang dapat airdrop ini bisa langsung jual, nggak di lock dulu. Ya, tapi kalau saya pikir sih mereka-mereka yang punya NFT ini kayaknya kemungkinan besar nggak dijual dulu ya si AppCoin ya, karena ya orang yang punya NFT Bored Ape itu mungkin bukan orang-orang yang susah atau maksudnya yang pengen dapat duit instan. Mereka lebih suka untuk jangka agak panjang kalau saya lihat sih ya. Jadi harganya juga memang kayaknya ke maintain. Tetapi alokasi token yang dibuat ini menurut saya tetap harus diapresiasi. Kenapa? Karena mereka itu sudah mencoba untuk sangat terbuka. Terutama juga selain dialokasinya ada di jadwal vestingnya. Mereka sangat terbuka dan juga saya rasa sudah fair ya. Walaupun banyak jualannya, tapi mereka detail juga dalam menginformasikannya kepada kita. Sehingga kita, calon investor ataupun calon pemegang AppCoin untuk jangka panjang itu bisa membuat berbagai macam strategi. Menyesuaikan strategi yang kita buat nanti untuk kapan jadwal vesting, kapan mereka berhenti vesting, kapan proyek itu akan launching. Karena kalau misalkan mayoritas lagi vesting itu lagi ngeluarin token, mereka lagi ngebuang, harga itu kan mayoritas akan turun, oke? Kemudian kalau vestingnya lagi berhenti, terus BTC lagi bagus, ya mayoritas juga akan naik. Jadi ini sangat detail, sangat membantu kita dalam membuat strategi untuk jangka panjang. Jadi harus tetap diapresiasi apa yang mereka lakukan ini. Di Twitter, Yuga Labs menjelaskan bahwa AppCoin ini akan digunakan sebagai ekosistem utama di Bored Ape Yacht Club serta produk dan layanan Yuga Labs di masa depan. Kemudian ada App Foundation. Apa itu App Foundation? Singkatnya, App Foundation itu adalah pengurus dari AppCoin itu sendiri. Tetapi bukan pengawas, melainkan lapisan dasar yang diatur oleh pemegang app di AppDAO. App Foundation itu seperti memfasilitasi pemerintahan yang terdesentralisasi. Kemudian pemerintahan terdesentralisasi itu dirancang untuk semakin terdesentralisasi lagi ke depannya. Nah, itulah sebenarnya tugas utama dari App Foundation. App Foundation juga bertugas mengelola keputusan AppCoin DAO dan bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari, pembukuan, manajemen proyek, dan tugas lainnya yang memastikan ide komunitas DAO mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi kenyataan. Di App Foundation itu ada anggota awal yang memiliki masa jabatan selama 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, para pemegang AppCoin itu memilih lagi anggota dewannya di AppDAO, dan itu akan kemudian dipilih lagi 1 tahun berikutnya. Jadi ketika mereka sudah memilih di 6 bulan awal, masa jabatannya berubah menjadi 1 tahun. Setelah 1 tahun dipilih lagi. Begitu juga seterusnya. AppCoin itu memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya yang pertama sebagai token tata kelola. Karena kenapa? Karena udah jelas di sana ada namanya AppDAO. Di situ juga kita bisa melakukan voting atau memilih salah satunya tadi udah sebutin sebagai anggota dewan yang cocok menurut kita. Yang kedua sebagai alat pembayaran di ekosistem app. Yang ketiga itu menyediakan akses. AppCoin menyediakan akses ke bagian ekosistem tertentu yang tidak tersedia seperti game eksklusif, merchandise, acara, dan layanan VIP lainnya.
Yang keempat itu soal intensif. Jadi AppCoin itu memberikan intensif bagi pihak ketiga ataupun pengembang lain yang ingin mengintegrasikan dApps-nya ataupun layanan ataupun proyeknya ke dalam ekosistem AppCoin, di mana cocok, dipikir bagus, akan bertumbuh dengan sangat baik untuk AppCoin, maka dia akan mendapatkan intensif. Terbukti dia sekarang sudah terintegrasi dengan proyek yang sudah berjalan, yaitu Benji Banana. Benji Banana itu kayak semacam proyek game yang dimana pembuatnya itu Animoca brand, jadi bukan pemain sembarangan ya. Terus kemudian si AppCoin itu sudah terintegrasi di situ. Kemudian yang menarik lainnya, AppCoin itu baru mendapat pendanaan sebesar 450 juta US dollar. Yuga Labs berencana menggunakan uang itu untuk membangun kerajaan NFT-nya yang baru-baru ini berkembang dengan sangat pesat. Contoh, pada bulan Maret ini aja Yuga Labs itu telah 2 kali mengejutkan kita semua. Yang pertama, mereka telah mengakuisisi CryptoPunk dan juga Meebits dari Larva Labs. Kemudian yang keduanya tentu dia meluncurkan token AppCoin ini. Jadi ketika dia mengakuisisi CryptoPunk dan juga Meebits itu membuat Yuga Labs ini memiliki 3 ekosistem NFT terbesar, terpenting, dan termahal sepanjang masa. Bahkan menurut The Verge, Yuga Labs sudah dalam pengembangan pada proyek Metaverse yang disebut Otherside. Nah, ini tuh akan menjadi MMORPG besar-besaran mungkin pada akhir tahun ini. Jadi, walaupun kalau kita lihat sekilas dari tokenomics itu kayak kurang menggairahkan, kurang asik, kurang enak gitu ya, karena banyak banget penjualan dan juga banyak vestingnya. Tapi itu tuh cuman ya penjelasan aja. Token lain pun juga melakukan hal yang sama, melakukan banyak vesting, banyak penjualan, banyak alokasi. Dan bagusnya atau kurang enaknya sebenarnya sih ya, karena ditunjukin jadi kayak kesannya jualan banget ini, kayaknya menguntungkan banget bagi orang-orang yang berkepentingan. Tapi kalau kita lihat dari hype di sekitarnya, kemudian juga dari project-projectnya, kemudian juga dari apa yang dilakukannya seperti dapat pendanaan 450 juta, kemudian juga mengakuisisi CryptoPunk, kemudian juga mengakuisisi Meebits dari Larva Labs. Ini jelas bahwa mereka sedang membangun kerajaan NFT. Mereka jelas akan membuat ekosistem yang saling terintegrasi loh, menurut saya. Terus juga mereka membuka kerjasama dari berbagai pihak. Seperti tadi kan ada kegunaan AppCoin itu untuk intensif pihak ketiga atau pengembang lain atau yang memiliki proyek lain lah yang ingin mengintegrasikan dengan AppCoin, dan juga sekiranya itu proyek akan membuat AppCoin semakin maju, dia dapat intensif. Artinya pertumbuhan itu kayak udah dijamin secara nggak langsung. Karena seperti video saya sebelumnya di sini tentang BTC Chain dan juga Kadena, kalau itu kebetulan tentang blockchain ya. Semakin banyak dana yang disiapkan untuk pertumbuhan, semakin bagus. Begitupun juga untuk token. Semakin ada dana pertumbuhannya seperti intensif, hibah untuk pengembangan ekosistem, itu akan semakin bagus karena artinya pertumbuhannya nggak stagnan, dia akan tetap jalan, akan tetap ada progres baru, ada hal baru, di mana akan menimbulkan hype baru dan memberikan kefomoan untuk orang-orang baru juga. Itu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching.